Cuman pada saat mereka diskusi terus nengok lagi, sudah gelap. Kita teriak-teriak, manggil Rifki, dek. Gak ada yang nyaut. Mereka sempat melihat, merinding saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama gua Albert. Oh ya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin. Mungkin ini adalah podcast pertama di channel ini ya, yang membahas mengenai misteri pendakian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat untuk semua. Selamat menyaksikan. Oke, sesuai di awal, kita mau sharing pengalaman misteri saat pendakian. Yang mana tujuan sharing ini bukan untuk menakut-nakuti atau mengurangi esensi keindahan dari nama tempat yang akan disebutkan di sini. Tujuan podcast ini adalah sebagai pembelajaran dan penambah ilmu untuk kita semua. Di kesempatan kisah misteri ini, kita kedatangan tamu spesial. Mengenai informasi singkat, si tamu kita ini adalah beliau selain pendaki sepuh, beliau pun tergabung di beberapa organisasi alam dan leader rescue di saat penyelamatan pendaki. Jadi mengenai pengalaman mendaki dan mistisnya sudah tidak diragukan lagi tentunya. Oke, kita langsung aja berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Kang Albert. Iya, alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi Ki ya. Alhamdulillah. Ya, sibuk apa sekarang Ki? Ya, lagi masih dalam kegiatan penggiat alam aja sih, kurang Penggiat lebihnya. Karena emang pekerjaan sedang WFA juga, gitu kan. Jadi difokuskan untuk kegiatan alam dulu deh. Oke. Gitu. Oh ya, mungkin teman-teman di sana belum kenal tamu kita ini. Sebetulnya bukan tamu ya, yang harusnya tamu itu saya. Karena ini tapak jejak ini adalah punyanya Aki gitu kan ya. Tapi it's okay lah. Aki mungkin akan berkenalan dulu kepada teman-teman di sana. Nggak Silakan, apa-apa. Ki. Intinya kan emang saling bersilaturahmi aja. Betul. Gitu. Oke, saya secara langsung, nama saya adalah Daru Irnawan. Biasa dipanggil kalau dalam kegiatan alam atau nama hutan saya adalah Aki. Nah, dulu juga saya sering dan berkiprah di salah satu organisasi Mapala saat di mahasiswa di kampus, dan sampai detik ini pun alhamdulillah saya masih menjalani kegiatan alam ini. Oke. Ya, kira-kira tema untuk pembahasan kita ini apa nih Ki? Oh iya. Yang mau di-sharing. Jadi agak teringat lah dulu ada sebuah pengalaman lah ya yang bisa dibilang itu kurang lebih istilahnya itu ya penyelamatan pendaki yang tersesat dikarenakan gaib saat itu di Gunung Salak. Oke, berarti Gitu. temanya itu penyelamatan pendaki yang tersesat oleh gaib ya Ki ya, Betul, di sana. betul. Di mana itu lokasinya? Di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Ya. Oke, baik. Kita langsung aja ke cerita awalnya. Ya, silakan Ki. Oke. Sebelumnya begini. Jadi ada dari salah satu adik penggiat alam kita juga dulu yang bernama Rifki ya. Walaupun ya beliau karakteristiknya sebenarnya itu sudah kemana gunung sudah. Gunung-gunung Jawa Tengah sudah. Yang tingginya lebih tinggi dari Salak pun sudah. Nah, suatu hari dia dan dua rekannya ini, jadi bertiga ini, melakukanlah perjalanan nih, ke Gunung Salak. Yang notabene kebiasaan seorang Rifki ini dari dulu sebagai adik penggiat selalu mengabari saya. Mau kemanapun dia pergi, dia pasti akan telepon. Mas, saya mau ke ini nih, mohon doanya ya. Oke, siap. Mas, saya besok mau ke sini nih, doakan selamat ya. Oke, siap. Ini tumben karena memang sudah lama kita ya nggak ada komunikasi. Tiba-tiba dia memang melakukan perjalanan, ya entah mungkin dia lupa lah ya. Dia jalanlah ke Salak ini gitu. Nah, singkat cerita
waktu itu akhirnya saya lagi di tempat wirausaha saya, warnet. Saya lagi pegang operator. Tiba-tiba Rifki ini SMS ke saya dengan ibarat kata kalimat yang apa ya, lumayan mengagetkan. Tapi bagi kami antara senior dan junior di kegiatan penggiat alam ini udah kayak tipu muslihat untuk ngajak kongko lah istilahnya ya, ngariyo. Bagaimana caranya, ramuannya, pokoknya abang-abangan harus bisa datang nih, pancingan. Wah, dia SMS nih Kang Abe, Mas, saya lagi di salak, tolong saya nyasar. Oke, saya balas dong. Jangan bercanda lah kamu deh, apa kabar? Long time no see nih, kemana aja? Tiba-tiba ngabarin di salak. Ada siapa aja di sana? Dah tuh, saya fokus lagi. Saya pikir kan bakal balas nih. Enggak, ternyata jeda hampir setengah jam nggak balas. Sudahlah, ini biasa nih, rumus nih, ya kan, sesama adik junior dan abang-abangan. Wah, supaya biar diundang walaupun kondisi bagaimanapun bisa datang nih. Betul. Untuk waktunya kira-kira itu kapan tadi? Itu kurang lebih kalau nggak salah di 2012. Tahun 2012. Persisnya di bulan April. Itu. Jadi udah sekitar 8 tahun yang lalu lah. 8 tahun yang lalu ya. Saat itu emang kebetulan saya masih tinggal di daerah Bogor. Itu. Nah, singkat cerita, yang tanpa ada juntrungan, kabar pun tidak ada selama sekian tahun juga. Ini anak mengabari nih seperti itu, gitu kan. Nah, saya masih apalah. Ini mah trik-trikan nih. Iya. Mau ngajak-ajak aja nih, gitu kan. Dan terbukti tidak membalas. Sudahlah, bener nih, cuman paling junior lagi kumpul nih. Minta abang-abangan datang. Dah, bener, udahlah. Udah cuekin aja. Fokus lagi saya kan ke pemagangan operator warnet. Nah, jeda habis setengah jam ini, 5 menit kemudian lagi, masuk lagi SMS. Ya saya pikir cuman, ini siapa lagi lah. Ternyata dari dia lagi. Dengan kalimat yang lebih menjurus. Mas, sumpah, saya nyasar bersama teman saya bertiga. Masih ketawa saya menanggapi bacaan itu. Saya balas lagi. Sudahlah dek, jujur ada siapa aja di sana. Mau saya datang sana nanti ya setelah tutup warnet, saya bilang. Dah, saya kirim. Tidak dibalas lagi kan. Sudahlah, ya kan. Mau bener akal-akalan dah, bodoh. Kalaupun emang real, udah ntar tutup warnet, saya meluncur. Ya kan? Dah. Lalu nggak lama lagi kemudian masuklah lagi SMS ketiga. Dengan kabar berita yang lebih menyeramkan lagi. Lebih menyeramkan. Itu. Dengan penambahan intonasi kalimat, demi Allah mas, kami nyasar di Kawah Ratu. Sontak dong. Wah, ini bohong apa emang bener nih? Oke, belum saya balas. Saya inisiatif akhirnya. Kebetulan ya saya pun di sana kan aktif dengan rekan-rekan juga dari EPTI, pemanjat tebing ya, dari Region Bogor. Saya sounding lah salah satu nih, yang ibaratnya termasuknya Akamsi Bogor lah gitu ya, yang paham zona salak lah gitu. Betul. Saya suruh datang, kesini kamu. Namanya Tukul, Budi ya. Ada apa om? Udah kesini dulu. Ini ada yang mau saya kasih lihat. Siap, luncur. Tuh, sampailah nih Budi ini. Ada apa sih om? Jam segini, 10:30 pula. Malam-malam, tumben urgent banget kayaknya apa? Saya sodorkan lah handphone ini. Yang ada SMS dari si Rifki tadi. Ini kamu baca. Yang pesan terakhir. Serius atau bohong? Baca sama dia kan, masih Budi ini. Gimana, Bud? Kayaknya serius ini om. Beneran kamu? Iya, dia kayaknya nggak main-main nih. Oke, kalut dong. Sedikit kalut lah ya, salak gitu. Kecil-kecil
cabai rawit. Nah, itu nyelekit lah gitu. Iya. Akhirnya kita diskusi lah, saya dan si Budi ini. Gimana Om, mau apa nih tindakannya? Apa sesuai dengan ibaratnya standar prosedur yang biasa kita lakukan? Kalau ada momen-momen seperti ini, ibaratnya ini udah masuk kategori menurut si Budi, ini lost person. Ini orang tersesat, dan nyasar. Dan zonanya nggak main-main nih Om. Salak nih, Gunung Salak. Ya udah, simpelnya bagaimana? Udahlah, kita packing yang ultralight aja, dia bilang. Sesimpel mungkin karena kita akan benar-benar nge-push nih dengan perjalanan yang sprint. Jadi depek nih, tidak perlu carry, tidak usah. Udah, kita hanya bawa 2 spek, dia bilang ya. Jadi untuk teman-teman juga sekalian nih ya, dikala memang kita adanya suatu pendakian juga, ini perlu dipahami dan diketahui juga nih ya Kang Albert ya. Iya. Kapasitas yang harus kita bawa itu sesuaikan gitu. Jadi kita mau seperti apa, medannya apa, gunungnya mana, sesuaikan saja. Tidak mesti harus bawanya begitu, begini, overload atau bagaimana, enggak. Nah, diputuskan oleh si Budi. Udah, kita depek saja Om, bawa baju kering dan logistik serta air. Sontak kita telepon pun, kebetulan kita punya beberapa teman-teman ranger juga di Taman Nasional Gunung Salak. Kita kontak mereka kaget pula, emang oke, siap Om, kami standby. Nanti kita ketemu di posko. Nah, akhirnya saya meluncur nih bersama si Budi, gitu kan. Persis dari rumah itu 10:30 lewat lah. Sampailah kita di kaki Gunung Salak. Via jalurnya itu waktu itu desa Pasirengit. Nah, mungkin teman-teman ada yang paham lah ya. Pasirengit itu lewatnya yang wisata Gunung Endah ya, kalau nggak salah itu ya. Tuh, sampailah kita di sana. Nyampe, ternyata sudah kumpul rekan-rekan dari ranger. Nah, kami nyampe ke warung yang biasa memang saya ataupun si adik penggiat alam ini, Rifki ini, memang selalu standby itu di situ, di titik warung Akang ini. Tempat biasa yang memang kalau ya kita kopdar atau memang kita mau ada sekedar cuman perjalanan santai, pasti base campnya di warung itu. Gitu. Sampai kita, dan ternyata benar ada motor. Assalamualaikum, kita langsung ketuk kan, si Akang, Kang, wah Om, ini mana yang pada punya motor? Kenapa Om? Berarti benar ya Ki, berarti Rifki dan teman-temannya ya berbasecamp di situ dengan dibuktikan ada kendaraan mereka. Karena satu sisi saya masih paham ini si motor dan plat nomornya. Iya, itu jam berapa kira-kira? Itu sampai saya itu dan Budi ini 11:30 lewat lah. Jadi di warung. Iya, tadi ngabarin jam berapa? Kurang lebih 10:30, durasinya sampai 10:30. Oh, 10:30. Akhir langsung dengan kita tim packing, kita berangkat tanpa memang pikir panjang ya. Kita udah anggap dan kita putuskan ini real. Ini udah tidak bercanda bahwasanya pancingan untuk hanya datang, ternyata kopdar gitu ya, canda-canda gitu kan. Wah, ini kayaknya serius nih, udah gitu kan. Dan benar terbukti. Adalah nih motor, dari 3 motor ini salah satunya memang motor adik kita ini. Gitu. Kang, ini kemana anak-anak ini? Berangkat Om. Dari kapan? Bener ini. Ada yang ciri-cirinya begini-begini nggak? Oh iya ada. Nanya si Akang kan, loh Om kenal. Siapa ini? Ya ini kurang lebih kita anggap adik penggiat alam kita juga, gitu kan. Namanya Rifki. Oh saya nggak tahu sih Om nama, gitu kan. Oke deh, nggak apa-apa. Ini kemana kok belum turun jam segini? Nah, berbaliklah nih cerita. Si Akang ini kembali menceritakan ke kita, menginput informasi. Jadi begini Om, tadi pagi mereka datang sampai di sini. Jam berapa? Saya bilang, ya kurang lebih jam 6:30, jam 7 lah. Jam 7 pagi? Pagi. Jadi udah dari pagi ternyata mereka bertiga ini dengan per orang 1 motor. Dan mereka perjalanannya itu adalah dari Jakarta menuju ke sini, ke Gunung Salak. Belum kembali itu sampai malam kan. Oke, dari pagi ya Kang? Iya Om.
Terus kemana? Nah ini dia Om. Saya juga sebenarnya makanya dari tadi warung saya belum saya tutup. Karena masih ada motor parkir. Saya tetap berharap. Karena emang tidak boleh ada sejarahnya. Pendakian ini kalau tidak seizin resmi harus kembali lagi turun di hari yang sama. Jadi rencananya tektok saat itu Tektok, mereka tektok. itu. Mereka mengatakan kepada si Akang karena tidak bawa equip juga. Oh, Itu. jadi mereka nanjak ke Gunung Salak itu tanpa membawa equipment dan Ya. peralatan mendaki. Betul. Jadi menurut si Akang mereka bertiga ini hanya dengan dibekali satu ransel kecil. Yang notabene memang tidak full equip. Pertama ya, kedua tidak safety prosedur. Contohnya adalah mereka tidak pakai sepatu, hanya sendalan. Sendalan. Luar biasa. Tapi sebenarnya saya awalnya nggak terlalu paranoia lah. Oh seorang Rifki, adik penggiat alam kita yang memang bisa dijuluki setan gunung. Yang notabene sudah terbiasa Kemana? gitu ya. Sudah. Ilmunya pun sudah Betul. mumpuni lah. Gunung yang lebih tinggi dari Salak pun sudah. Oke lah, gitu kan. Nah yang bikin kita tersentak, si Akang cerita. Jadi setelah sore adalah rombongan 8 orang yang memang naik di pagi hari juga nih. Rombongan lain gitu ya. Turun mereka, kata si Akang. Sampai ke warung juga nge-base camp di situ. Otomatis nanya si Akang kan, adik-adik, yang 3 orang ini tadi ketemu nggak di Kawah Ratu? Soalnya mereka pamitnya bukan ke Puncak Salak, hanya ke Kawah Ratu. Tektok, makanya tadi tektok gitu kan. Tujuannya itu bukan ke puncak tapi Betul. ke Kawah Ratunya aja. Akangnya pun jadinya nggak terlalu khawatir karena memang Kawah Ratu tidak bisa ngecamp, tidak boleh. Itu zona kawah aktif. Betul. Gitu di Gunung Salak itu salah satu gunung yang kawahnya memang luar biasa aktif ya, Salak. Jadi emang oh ya sudah pasti turun gitu kan. Sedangkan sore itu si yang 8 orang rombongan lain ini sudah sampai di warung lagi. Yang rombongan lain. Betul. Ketemu Kang. Mana mereka? Masih di atas. Loh, kenapa nggak diajak turun sekalian gitu kan? Sudah kan, kami sudah ajak turun. Terus ya kami bilang, Kang, ayo bareng turun, udah sore nih. Cuman jawaban mereka juga menurut yang salah satu rombongan ini agak ganjil. Oh iya, jawab si Rifki nih yang mewakili, yang dijelaskan secara ciri-cirinya kan. Iya gampang, nanti gua lewat jalur sana, menunjuk ke arah kiri atau bisa dibilang timur lah, gitu kan. Oh emang ada jalur? Ditanya tuh sama salah satu rombongan 8 orang ini. Rombongan lain. Betul, ada, gampang, gue tahu. Oh ya udah, kita duluan ya. Oke, turun. Notabene-nya mereka nggak sampai-sampai, gitu kan? Itu udah ya dijelaskan di hadapan saya, teman saya si Budi dan ranger-ranger di situ. Nah, 8 orang ini harus pulang. No problem soalnya kan. Oke udah, beres. Kita brief nih akhirnya. Ini gimana sebenarnya situasi kondisi kan? Sementara udah tengah malam saat Betul. itu. Udah setengah 12 ya pas habis jumpa yang diceritakan 8 orang ini oleh si Akang Warung ini, itu udah Akang cerita itu udah di durasi hampir setengah 1 Kang Albert. Udah krusial juga kan, dengan kondisi yang habis Tidak membawa hujan. apa-apa juga. Nah, tidak bawa apa-apa, hanya ransel kecil bertiga, non safety prosedur, hanya sarapan yang Kang Warungnya bilang juga hanya makan Indomie pagi. Di pagi hari. Bawa bekal tidak? Saya bilang gitu kan. Saat mereka habis sarapan, mereka berangkatkan Kang. Iya Om. Bawa bekal? Tidak Om. Menggang kangkung? Iya. Tapi memang tidak ada kekhawatiran karena memang tidak boleh bermalam kan. Betul. Di Kawah Ratu. Jadi udahlah ntar turun. Namun begitu udah ketemu yang 8 orang rombongan turun, mulai Akang ini khawatir juga gitu, kok belum sampai ke sini, notabene motor di sini gitu kan. Tapi nggak ada gimana pembayaran segala ini jajan, udah Om, udah beres. Saya cuma krusialnya ini. Oke. Nah, akhirnya ya kita putuskan dengan kondisi cuaca saat malam itu kami rendezvous di situ di warung,
itu habis hujan lebat. Hujan besar. Betul. Jadi saya jalan dari rumah di Bogor ini menuju Gunung Bunder atau Pasirengit ini, desa Pasirengit, itu masih rintik. Memang habis hujan besar. Wah, kita udah mulai agak gimana ini ya? Ini apa emang cuma bercanda atau mereka ngebase? Kalau ngebase nggak ada safety prosedur, nggak ada equip yang seperti tadi Kang Abed bilang kan, boro-boro sepatu aja nggak pakai gitu kan. Lucunya yang bikin kita agak sontak lagi saat kami lagi briefing dengan ranger-ranger segala, Mempertimbangkan untuk ini antara mau, naik mau atau ngapain kita, mau pakai strategi pencarian yang konteksnya apa nih gitu kan, masuklah SMS lagi. Padahal notabene Salak itu di tahun itu zona yang bisa dibilang agak sulit sinyal. Jadi oke-okean. Kita mendaki Salak di era tahun 2012 itu mau bawa handphone provider, kartu apapun nggak mempan. oke-okean. Dapat hilang. Masuk di jam 1:50 dari adik kita ini Rifki yang berisikan, Mas, tolong kami basah kuyup, kelaparan, salah satu teman saya kakinya kesleo dan alas kaki kami putus semua. Sontak saya tidak langsung balas. Taruh handphone, diem semua. Ini mau ngapain? Kang baca, semua baca. Ini gimana? Ini serius Om. Ini bagaimana ini kan? Ini bener adik sampean Om, betul. Beneran, bener. Udah lebih ya, walaupun adik penggiat alam ini udah kayak adik kandung bahasanya gitu kan. Ya sudah, akhirnya dari tim ranger ini pun mulai atur strategi kan. Om itu bawa apa aja di Depek? Oh, ini sih sebenarnya prepare dadakan juga, dan apa ya, saya bilang cilukbak lah. Seingatnya kita bawa apa? Ini baju kering karena memang kita paham ini habis hujan kan. Mereka bilang dari Akang pun kita jelaskan tidak ada equip, berarti kan tampias nih. Basah kuyup, dan benar dibuktikan dengan ini. SMS tadi, basah kuyup, perut kosong, lapar segala. Waduh, itu berarti apa? Logistik Om? Iya, plus baju kering, saya bilang. Dan kesimpulannya gimana kira-kira hasil? Ya akhirnya kita ini putuskan dengan masukan dari ranger pula, kita adakan search party. Artinya memang rescue yang masih dalam kategori standar pencarian saja. Kita tidak mau dulu mengkonsep atau memformat bahwasanya ini sudah masuk kategori rescue atau pencarian atau penyelamatan yang menyeramkan atau luar biasa serius secara global ya, gitu yang ya. belum benar-benar search party besar atau adanya pihak pemerintahan Basarnas dan lain-lain, tim SAR belum. Jadi hanyalah sekelumit kita. Ya sudah, lewat jalur mana Kang? Saya bilang, udahlah jalur biasa aja. Kita akhirnya itu berdelapan. Karena memang ada lagi sekedar info ya, teman-teman kalian kalau yang mau ke Salak, ya sebuah sugesti aja ya, adat istiadat lah. Janganlah ganjil kalau ke Salak. Jangan jumlah pendakian gitu kan. Jadi memang ada mitos lah gitu. Kalau ganjil berarti akan ada yang ya, genapin sesuatu gitu ya. Iya. Nah kebetulan di saat itu pun adik penggiat alam kita ini bertiga ganjil, dan ganjilnya dikit bertiga. Iya. Nyalinya boleh juga nih. Jadi lumayan pemberani juga gitu ya saat itu. Ya, walaupun secara pribadi saya juga sudahlah, memang Rifki ini memang selengean lah, seruntulan lah, setan gunung lah gitu. Udah terbiasa lah ya. Kan? Oke lah, nggak safety lah. Dia SMS begini pun survival lah. Dia seorang survivor lah gitu kan. Udah berangkatlah kita persis di pukul 1:30, kurang 5 lah kalau nggak salah, 1:30 dini hari.
melalui jalur kan? Melalui jalur pendakian yang arah ke Kawah Ratu. Langsung berarti Ya, memang itu ada jalur resmi, memang pos pendaftaran, walaupun itu treknya adalah ke Kawah Ratu, cuman memang salah satu dari pintu utama juga dari Desa Pasir Ringit yang untuk jalur pendakian ke Puncak Salak 1, atau Puncak Manik itu. Berangkatlah kita 8 orang dengan sedikit sprint, walaupun masih ya nggak terlalu kita. Berapa orang saat itu, Ki? 8 orang. 8 orang. Kurang lebih ya. Dari Tim ranger rescue-nya itu ya. 4, saya 2, Akang Warung pun Ikut. akhirnya tutup warung, ikut berangkat, ditemani juga satu lagi dari pihak kehutanan. Ibaratnya bukan Polhut ya, tapi dari pejabat kehutanannya lah ya. Gitu. Ranger ini pun melingkupi relawan lah jatuhnya. Jadi total kita berdelapan. Agak sprint, ya cuman alhamdulillah durasi nggak lama lah, kita sudah sampai di bibir Kawah Ratu. Jadi punggungan Kawah Ratu itu endingnya sebelum turun tuh kita agak naik, ada bukitan agak tinggi gitu ya, nah itu bisa bener-bener dari bukitan atas ini sebelum kita turun masuk ke zona utamanya Kawah Ratu, itu kita bisa pantau sekeliling. Sejauh mata memandang ini kelihatan. Pada saat malam itu. Kawah Ratu itu ya. Betul, Kawah Ratu. Kebetulan saat kita mulai trekking untuk pencarian ya, konteksnya pencarian, belum masuk kategori yang memang ini real rescue belum. Jadi memang equip ya kita seadanya. Karena kita akan membayangkannya hanya mungkin mereka hanya tersesat gelap, nggak bawa equip kan, gelap. Termasuk ada sensor. penerangan tuh kemungkinan tidak bawa. Yang ya? mereka andalkan menurut si Akang itu, yang Akang lihat tidak ada yang namanya bawa headlamp atau senter tangan. Nekat sekali. Tapi saya masih nggak khawatir ya istilahnya, karena Rifki setan gunung kemana udah gitu kan. Betul. Dan sebenarnya tektok harusnya. Betul. Udahlah gitu. Berarti Aman dengan kondisi yang sampai dia mengirimkan SOS gitu ya. Artinya berarti udah serius banget gitu. Nah, ya. yang kita bikin kaget yaitu di SMS terakhir itu tadi. Demi Allah, ini udah bawa Tuhan nih. Nggak mungkin ini bercanda lagi gitu ya. Berarti pada saat itu udah sampai di Kawah Ratu, tim rescue termasuk Aki. Sudah. Persis itu akhirnya jam 2:10. Kita sprint dari bawah warung itu jam 1 kurang, nyampe atas itu Kawah Ratu, persis bibir Kawah Ratu ya, hampir masuk di area utama, itu jam 2 lebih lah, dikit dini hari.